Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Ustaz Gunanta, ya Ustaz, alhamdulillah, dan para ibu-ibu khususnya panitia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan pagi hari ini. Allah karuniakan sehat walafiat, Allah karuniakan semangat, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah kelak akan mendapatkan syafaat, hidup mulia dan bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kekasih hati yang kita idolakan dalam setiap hari, dan kita nanti kelaknya, kita nanti syafaat kelak di yaumul qiyamah. Dan syukur, mudah-mudahan kita bisa bertetangga dengan beliau. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola yang ada di hati kita, yang senantiasa kita bersalawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita benar-benar kelak akan dikenali oleh baginda Rasul sebagai umatnya, dan kita akan digeret, kita akan diajak ya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini temanya ini dahsyat ini. Ya, ini tentang meraih karir pekerjaan dengan cara-cara Islami untuk keberkahan hidup. Masya Allah, ini luar biasa panitia ini. Pinter-pinter ini bikin tema ya. Tapi sebelum masuk ke tema, saya ingin pantun dulu. Dapel itu apa? Beli baju warna biru, banyak diskon, harganya murah. Selamat tahun baru, tetap semangat, terus istiqomah. Nah, ini sudah tahun baru ya? Masya Allah, tahun baru, berarti usia kita juga semakin tua ya. Satu lagi, buah mangga segar rasanya, buah durian hati-hati durinya. Tahun baru 1445, semoga hidup mulia, mudah semua urusan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, jadi saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1445. 14 itu mudah-mudahan dikarunia rezeki tanpa batas, diangkat derajat mulia, hidup berkualitas, keluarga sehat seger waras, kelak masuk surga paling atas. Adapun 45, Allah mudahkan segala urusannya, soleh solehah anak cucunya, berkah umurnya, dilancarkan karir pekerjaan keluarganya, selamat dunianya, selamat akhiratnya, dan masuk dalam golongan orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini cuma sekedar ngingetin juga, di samping kita senang dan saling mengucapkan selamat tahun baru, ada yang harus kita sempurnakan di dalam amalannya di dalam bulan Muharram ini ya. Ya, ini terkait dengan puasa apa? Asyura. Puasa apa? Asyura. Puasa Asyura. Kapan tuh puasa Asyura? 10 Muharram. 10 Muharram.
Kapan itu? Nanti jenengan cek lagi. Tanggal 8 ya. Ya, oke, baik. Nanti jenengan cek. Takut keliru nanti. Karena ini sekarang masih tanggal 1 ya. Tanggal 1 ya. Berarti tanggal 10-nya tinggal ngitung ya. Oke, apa keutamaannya? Kanjeng Nabi ketika ditanya, "Apa ya Rasulullah keutamaan dari puasa Asyura?" Puasa Asyura. Kanjeng Nabi dawuh, "Yukaffirus sanatal madiyah." Menghapus setahun dosa yang lalu. Menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ibu kira-kira setahun yang lalu banyak dosa? Alhamdulillah. Berarti selama kita mengakui bahwa kita ini lemah dan banyak salah, banyak dosa, maka Allah senang hamba-hamba yang mengakui seperti itu. Daripada sombong, oh aku randu itu oh aku selalu banyak kebaikan dan kemuliaannya. Wah, Allah gak senang. Ya, jadi takabur. Makanya kalau kita merendah di hadapan Allah, tawadhu di hadapan Allah, tadzarru di hadapan Allah dan merasa, ya Allah, kula niki kathah dosa nih. Saya ini banyak dosanya. Ampuni ya Allah, tahun lalu ya Allah. Yang ngrasani yang apa? Marah-marah dengan suami, marah-marah dengan anak, marah-marah dengan ustadznya juga. Marah-marah dengan tetangga, macam-macam lah. Dosa-dosa yang lain tuh ya Allah ampuni semua. Nah, gitu ya. Nah, ternyata dulu juga para sahabat rajin banget puasa Asyura itu. Tapi ada yang laporan ke Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, itu orang-orang Yahudi Nasrani itu ternyata juga pada puasa. Ternyata mereka juga mengagungkan Asyura." Loh, iya tak? Valid infonya? Iya, benar valid. Loh, kalau begitu tahun depan kita akan menambah dengan puasa Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9. Tasu'a itu 9, Asyura 10. Jadi kalau bisa 9 dan 10 disebut dengan puasa Tasu'a tanggal 9, yang Asyura tanggal 10 Muharram. Kalau gitu jatuhnya hari apa itu? Kira-kira? Kamis dan Jumat, 9 dan 10. Nah, ini nanti catat ini. Penting ya, kita nggak cukup sekedar selamat tahun baru, seneng tahun baru, tapi nggak disempurnakan pas bulan Muharram, terutama Tasu'a dan Asyura. Loh, kok misalnya jenengan pas lali tanggal 9-nya nggak puasa, maka diganti 10 sama 11. Tapi kalau sudah 9 dan 10, 11-nya tidak usah. Yang penting dalam rangka untuk menyelisihi ya Yahudi dan Nasrani. Jadi jenengan kalau punya tetangga Yahudi atau Nasrani, mereka mungkin puasa, coba dicek nanti. Ustaz, enggak poso. Oh ya berarti ya enggak poso. Tapi dulu, yang dulunya Yahudi dan Nasrani itu kalau Asyura mereka puasa. Enggak tahu yang sekarang. Ya, enggak tahu yang sekarang, nanti mungkin dicek aja gitu ya. Oke, baik. Itu sedikit biar kita bisa menyempurnakan tahun baru 1444 Hijriah dengan semangat baru, dengan ketaatan yang semakin bertambah, dengan semangat ngaji yang semakin menggebu-gebu, dengan semangat ibadah yang terus kita berusaha kita jaga dengan istiqomah. Mudah-mudahan juga derajat kita benar-benar diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin ya rabbal. Terkait dengan judul, Masya Allah, luar biasa, meraih karir pekerjaan dengan cara-cara Islami untuk keberkahan hidup. Ini saya nggak ngurangi kata-katanya sedikit pun nih. Panitia nulis kayak gini ya tak kutip langsung. Nih, kalau saya garis bawahi, itu ada 3 kata penting di situ. Jadi saya berpikir keras, 3 kata penting. Ya, ibu-ibu cukup mendengarkan ya. Ya, jadi apa? Kata yang pertama karir pekerjaan. Nah, ya, namanya karir pekerjaan itu ya pekerjaan yang diharapkan akan naik tingkat, naik jabatan, naik gaji, naik posisi, naik fasilitasnya, naik apa lagi Bu? Naik beca. Naik beca ya berarti gak mudah-mudah naik beca. Ya, udah ada langsung ada supirnya,
mobil dicepake, mobil kotor nggak mikir ngumbah, ono sing ngumbah, bensin yo garek mengeluarkan kartu tok, itu ATM loh ya. Nah, kartu sakti ini nggak usah bayar di kartu sakti. Naik pesawat ya tinggal seret, udah ada semua fasilitas. Wes pokoknya enak tenan nih, nyaman tenan. Ini karir yang dibanggakan. Kalau ibu-ibu kira-kira ibu rumah tangga itu karir buatan Bu? Karirnya di akhirat. Ya kan Bu? Ya tapi harus apa yang nyampe mikir ke sana. Ya. Jadi karir itu seperti itu. Kalau pekerjaan banyak. Pekerjaan kadang betul Bu? Banyak pekerjaan. Ibu-ibu masak pekerjaan, nyuci baju pekerjaan. Ya, melayani suami pekerjaan. Dulang anake cucune pekerjaan. Apalagi Bu? Ngapel nyapu pekerjaan. Wah, pekerjaan itu batah. Jadi nggak ada orang nganggur tuh, hakikatnya nggak ada. Selama nggak mager dia, selama gerak, pekerjaan tuh di depan mata banyak sekali. Ya, banyak sekali. Cuman yang disebut karir pekerjaan, nah inilah yang dicari oleh orang. Kalau bukan sekedar nyari pekerjaan, tapi karir pekerjaan dicari. Sehingga nanti ada kaitannya dengan gaji, fasilitas, tunjangan, ya, sampai ke tunjang-tunjang barang. Ya, ya Allah, itu terkait dengan karir pekerjaan. Yang kedua yang saya garis bawahi lagi, cara-cara Islami. Masya Allah, ini cara-cara Islami. Apa itu cara-cara Islami dalam menuntut karir, dalam menuntut pekerjaan? Saya yakin ibu-ibu yang di sini nih, baik itu suaminya, baik itu anaknya, atau sih ada yang sudah punya cucu yang sudah kerja ya. Nah, cucunya yang sudah kerja, ini semuanya kerjanya merno-merno, macam-macam. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa Bu? Polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter tadi sudah, perawat, ada yang jadi apa? Pembantu, guru, ya guru tadi sudah ada depan tadi, ya. KPK, wih, ini kira anak KPK ini berarti diaudit gitu. Ya, ada yang jadi artis. Siapa jadi artis? Serius? Tak minta foto sana saya. Siapa Bu jadi artis Bu? Ada toh? Ini Bu artis berarti ki. Nah ini ya. Macam-macam. Nah bagaimana cara-cara Islami? Sebenarnya mungkin ibu-ibu juga sudah tahu. Jadi kita ini ibaratnya sharing aja. Ya. Ya, cara-cara Islam bagaimana? Ya tentu cara-cara Islam itu dari menempuh karir, mencari pekerjaan itu tidak dengan suap menyuap, tidak dengan nepotisme, mergo karena di atas itu ada Pak Dene, Bapak E, lalu kemudian wis masuk dulu kamu, nanti jabatannya langsung naik meloncati yang lain. Misalnya gitu ya, itu apa nepotisme, gak melalui perjuangan, ya melalui skill, melalui perjuangan, memang betul-betul memang sudah waktunya naik pangkat, naik jabatan bukan karena siapa-siapa di atasnya, tapi memang karena prestasinya. Maka harus hati-hati juga. Ya, tidak kaitan dengan korupsi, tidak kaitan, tidak bohong. Ya, jadi masuk tesnya itu di joki, ada jokinya, atau sudah dapat bocorannya, gitu ya, sehingga dikerjakan seminggu yang lalu di rumah itu dipikir kayak apa gitu, bahkan sudah dikonsultasikan di les kayak barang, enak gitu ya. Udah tahu bocoran ujiannya itu ya. Nah, itu ya. Pas kemudian dikumpulkan ternyata kertasnya hilang, gak lulus bisa. Ya gitu ya. Ya itu. Terus kemudian kalau secara Islami ya baik kerjanya juga baik, kualitas kerjanya yo apik. Ya, prosedur tesnya juga jujur. Ya, apalagi tidak batil, tidak haram, dia jujur, tidak melakukan maksiat dan seterusnya. Nah, ini. Jadi karena ada saja cara-cara yang gak Islami bisa, karena cantik, kemudian awalnya jadi OB, lalu bosnya melirik-lirik, OB ku kok ayu, wah gitu ya, kamu OB ini kok ayu gitu. Nah akhirnya, kamu mau nggak jadi sekretaris saya? Oh ya mau bos. Wah, nah,
Kamu nggak tanya gaji? Wah, saya udah yakin bos pasti tinggi itu. Oh ya belum tentu. Oh ya. Tuh, ya tinggi. Berapa gajinya? Gajinya 10 juta per bulan. Wah, akhirnya minat tertarik. Tapi sampai kudu dadi simpenanku. Waduh. Aduh, repot ini. Ya ini ya. Lah emangnya bos sudah punya istri berapa? Istri saya sudah 4. Waduh. Nakal tenan iki. Bos iki bosok tenan iki. Wes kacau ini kalau bos ketemu kayak gini nih ya. Ya kayak gitu itu oleh Allah ya tetap disugihno biasa. Diistidraj, dikayakan. Bukan maksiat sak karepe, dikai harta. Jadi bagi Allah itu murah itu. Karena apa? Dia sudah tahu cara ilmu dunianya. Ilmu akhiratnya enggak ngerti. Jadi kalau jenengan bertanya-tanya, loh Ustaz, kok itu orang enggak sholat, orang kafir, orang mereka ini kok mereka kaya? Karena tahu ilmu dunianya. Orang kalau tahu ilmu dunianya, emas dia dapat, Bu. Kenapa? Digali tahu emas di dalam. Sekarang itu ada alat namanya pendeteksi batu bara, pendeteksi emas, pendeteksi sampai pendeteksi kebohongan itu ada. Detektor apa itu namanya itu? Nanti suatu saat itu mungkin alat detektor kesetiaan mungkin ada. Jadi kalau misalnya ini mau menikah gitu, dites dulu. Ini kira-kira ada kesetiaan nggak di hatinya? Waduh, kacau ini. Sekarang itu apa-apa sudah diilmiahkan gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini era sekarang ini. Ya, ini bahkan HP jenengan itu loh sudah smartphone. HP yang tingkat tinggi sekarang itu bisa untuk ngetes penyakit jenengan itu loh. Apa itu? Nadinya, jantungnya, bahkan jenengan jalan itu ketahuan. Rodok rasehat. Ini ada itu. Atau HP merek apa itu? Kemarin di iklan itu. Ya, ibu-ibu sudah ada yang punya HP yang kalau jenengan lari itu mengetahui kalori yang terbakar berapa itu ketahuan di HP itu. Masya Allah, itu teknologi itu. Makanya kita bersyukur juga ya. Tapi jangan sampai gara-gara itu tadi ya, fasilitas hidup tadi itu jangan sampai malah kufur nikmat, naudzubillah. Karena orang kalau kaya bisa jadi lupa daratan kalau dia memang tidak ingat ke Allah, memang sering lalai, apalagi maksiat kepada Allah SWT. Itu cara-cara Islami. Lalu kemudian yang ketiga yang saya garis bawahi, berkah hidup. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu bertambah kebaikan. Kebaikannya bertambah. Ya bertambah yang dimaksud itu bertambah kebaikannya menurut Allah. Nah, bagaimana caranya? Kalau begitu niat kerjanya karena Allah. Ini saya bahas kerja secara umum ya Bu. Ibu-ibu itu ya juga termasuk pekerjaan di rumah, ibu rumah tangga itu. Jadi kalau ditanya, ibu kerja apa? Enggak kerja. Nah, ibu rumah tangga itu ya kata kerjaannya. Ibu ya kerja. Jadi makanya jangan bilang ke orang saya nganggur. Jangan Ibu. Ya itu. Nah terus jangan pengen kerja, pengen. Ini adalah lowongan apa? Lowongan mulai dari nol. Apa tuh? Pom bensin. Tukang melayani pom bensin. Ya. Jadi jangan menganggap pekerjaan ibu-ibu rumah tangga itu nganggur, jangan. Enggak nganggur, ibu-ibu itu enggak nganggur. Jenengan ngaji pun itu enggak nganggur, sughlan. Lawang salat aja disebut sughlan, kesibukan. Salat itu loh disebut kesibukan, pekerjaan. Ya, jadi makanya panjenengan kalau sholat, kalau zikir, kalau doa harus profesional. Profesional tahu artinya? Profesional itu bukan diukur oh gajinya berapa, bukan. Profesional itu dia betul-betul mendalami, ngerti, tahu, punya skill, punya ilmunya. Makanya semua harus profesional. Ya, ibu-ibu kalau sholat harus profesional. Pas sholat ternyata wudunya acak-acakan, berarti gak profesional. Pas sholat ternyata pikirannya itu kondindi, orang profesional. Nah coba kalau itu pekerjaan tukang listrik, pikiran itu kondindi, kesetrum tenan. Makanya tukang listrik itu fokus tenan. Kalau hati nyambung itu, dipetentengi itu. Saya pernah lihat, mau tenteng, apa mau tenteng? Ini betul, diperhatikan betul. Sebab kalau sampai geser sedikit, nyek, tangannya kena. Ya Allah, ibu pernah tahu orang yang bekerja listrik itu kesetrum, itu pernah ada itu, ya Allah, dia langsung belak, langsung meninggal. Resikonya besar sekali, ya terutama yang bagian-bagian lapangan itu, masya Allah. Makanya kita bersyukur sudah bisa langsung menikmati listrik.
Padahal yang nyambung itu pertentangan tenan itu yang nyambung. Ya, luar biasa. Masya Allah. Makanya jenengan kalau pemadaman itu alhamdulillah jangan ngene iki pemadaman terus. Jangan gitu ya, Bu. Itu mungkin lagi disambung, lagi apa. Itu ya. Pemadaman ini alhamdulillah. Sumuk-sumuk sini alhamdulillah, panas alhamdulillah dibuka jendela ini. Jadi jangan pemadaman kok aduh kurang ajar PLN ini. Jangan itu. Biasanya orang kalau sudah biasa marah itu sak PLN pemadaman pun dimarahi itu. Dingosoki, dinusoni gitu ya. Nah, itu. Jadi luar biasa. Kadang Gojek telat itu seweneni. Mas sampai telat tanteni piro. Aku ati jadwal turu barang. Ya, Pak Gojek itu diseneni ya. Padahal Pak Gojek itu petentengan, golek alamat. Ya kula nggih nate kok. Gojek ini pun sepuh. Nah golek alamat griya kula nih muter-muter. Nah kula delok nih, iki nyopo kok tawaf niki niki. Muter ya Allah. Lah kula sajene ya rada piye ngoten. Lah kok teko, lah kok kula napa niku tingali. Lah kok sepuh. Aduh langsung sakne aku meneng. Sakno iki maklum wis. Ya, kata bapaknya, maaf telat. Mboten punapa Pak, mboten punapa. Wis tak tambahi sithik itu malah gitu ya. Ya Allah, wis kadang kita hidup ini memang harus banyak maklum. Ya, kalau kita nggak banyak maklum, wes masya Allah. Makanya kalau pengen kita nambah syukur, gampang, banyak maklumnya. Ya, banyak maklumnya. Kok anak-anak gitu mecahno gelas, maklum ya anak-anak. Bojone mecahno gelas, maklum wis tuwek. Awake dhewe maklum, ora apa-apa awake dhewe. Wes aku dhewe kok sing noto aku, sing tumpu aku gitu ya. Kadang kita itu sering memaklumi diri kita, maafkan diri kita. Pas orang lain enggak kita maklumi. Ini loh. Ya Allah gitu. Ini yang gara-gara enggak berkah itu ya gitu. Karena enggak mau memaklumi itu. Ya akhirnya gampang marah, gampang emosi. Ya padahal juga ente-ente ngaji bendino. Ya doa juga setiap hari, zikir tiap hari, sholat tiap hari. Ya marahnya ya tiap hari juga. Gimana mau berkah ini? Api campur air. Ya lama-lama airnya berubah jadi minyak malah terbakar. Ya, airnya kalau air minyak. Ya Allah ini. Jadi berkah hidup tadi itu adalah ya dia niat kerjanya karena Allah. Jangan kalau misalkan suami mau kerja atau anaknya mau kerja, cucunya mau kerja, ingatkan dua hal. Niat kerjanya karena Allah, kerjanya sungguh-sungguh karena Allah. Ingatkan begitu. Jangan hanya sekedar ayo nanti kalau ada jabatan peluang naik. Jangan hanya dimotivasi supaya wis kamu kerjanya tenanan ben naik tingkat, ben naik jabatan. Itu nomor kesekian. Ya, itu nomor kesekian. Yang penting apa? Kerjanya karena Allah, Bapak jenengan kerjanya karena Allah, sungguh-sungguhnya karena Allah. Ya, kalau nggih nanti kok agak ke kelurahan begitu, lah kok ternyata petugasnya malah main remi. Main remi di komputer itu. Ya, tunggu ya Pak sebentar masih nunggu tanda tangan. Lah kok lanjut meneh main remi. Aduh. Mau yo ngetok. Lah wong ketok eno ya dicek lho main remi ya Allah. Ya mbok sing profesional sithik mau piye gitu ya. Mbok etok-etok sibuk kayak apa gitu ya, noto-noto nopo lah itu malah kita seneng Bu. Tenanan Bapak iki kerjane iki pendengar gitu ya. Nah, gitu Masya Allah. Jadi itu berkah. Makanya berkah itu gak dinilai dari besarnya gaji. Gitu ya, gak dinilai dari besarnya gaji, tapi bagaimana dengan gaji yang ada tadi itu dengan nilai nominal yang ada itu betul-betul menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah kualitas ibadah kita jadi semakin baik, menjadikan niat semakin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Nah, nggih, itu penting sekali. Nah, itu nggih, ibu-ibu ya.